Respirasi aerob. Apa sih itu respirasi aerob? Jadi, respirasi aerob adalah proses penguraian senyawa organik dengan bantuan oksigen. Sedangkan secara umum, respirasi aerob juga didefinisikan sebagai proses reaksi pemecahan senyawa glukosa yang membutuhkan bantuan dari oksigen. Oksigen dalam proses ini akan membantu untuk menangkap elektron hingga kemudian akan bereaksi terhadap ion hidrogen dan menghasilkan air. Proses penguraian senyawa tersebut akan berlangsung di dalam tubuh kita. Jadi, ketika kita mengonsumsi makanan-makanan yang mengandung glukosa, maka setiap molekul glukosa akan melalui 4 tahapan respirasi aerob sehingga menghasilkan energi untuk tubuh kita. Respirasi aerob terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu yang pertama glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat transfer elektron. Namun di sini kita hanya membahas respirasi aerob pada glikolisis. Glikolisis pada tahap ini adalah serangkaian reaksi yang memerlukan oksigen untuk mengoksidasi kembali NADH menjadi NAD+. Proses ini dimulai dengan 1 molekul glukosa dan berakhir dengan 2 molekul piruvat. Glikolisis aerob ini ialah proses glikolisis yang terjadi di dalam seluler dengan adanya oksigen. Ini berarti bahwa piruvat yang dihasilkan dari glikolisis dapat masuk ke dalam siklus asam sitrat di mitokondria untuk menghasilkan lebih banyak energi dalam bentuk ATP melalui respirasi aerob. Dalam konteks ini, glikolisis aerob adalah langkah pertama dalam proses yang lebih luas dari respirasi aerob, yang merupakan cara utama bagi sel untuk menghasilkan energi dalam kehadiran oksigen. Nah, pada tahapan glikolisis, seperti yang sudah dijelaskan, bahwa glikolisis merupakan proses pemecahan molekul yang lebih sederhana. Bisa kita lihat di gambar, prosesnya yang lebih sederhana dapat dituliskan dengan glukosa ditambah 2 NAD atau nikotin adenin difosfat ditambah 2 ATP tambah 2 ADP tambah 2 fosfat yang akan menghasilkan 2 piruvat tambah 2 NADH tambah 4 molekul ATP. Nah, sebelum lanjut ke tahapannya, maka kita mulai dari persamaan yang lebih sederhana dulu untuk memahami proses glikolisis. Apa yang bisa kita ambil dari persamaan sederhana ini? Yakni pertama kita lihat glukosa pada proses glikolisis akan menjadi 2 molekul piruvat apabila digunakan prinsip reaksi kimia, yaitu kesetaraan jumlah atom atau massa glukosa yang memiliki 6 atom karbon akan menghasilkan 2 molekul piruvat. Tentu karena di awal sudah diketahui bahwa glukosa memiliki 6 atom karbon, maka hasilnya juga tetap harus ada 6 atom karbon. Karena piruvat memiliki 3 atom karbon, maka kita bisa menyimpulkan bahwa 1 molekul glukosa akan menghasilkan 2 piruvat. Sehingga 6 atom karbon sisi kiri sama jumlahnya dengan sisi kanan. Kemudian kita lihat persamaan ini tampak ada 2 ATP di awal, kemudian menjadi 4 ATP, di mana hal ini juga menandakan bahwa reaksi glikolisis memerlukan energi sebanyak 2 ATP. Namun pada akhirnya akan menghasilkan 4 ATP, sehingga secara neto terdapat total 2 ATP per 1 molekul glukosa dari proses glikolisis. Dari persamaan ini juga ada reaksi redoks, di mana NAD menjadi NADH. Sebenarnya hal yang terjadi ialah NAD mendapat ion hidrida dan menjadi NAD yang netral. Ion hidrida ialah ion hidrogen dengan muatan negatif. Hal ini menandakan bahwa hidrogen ini membawa 2 elektron berenergi tinggi. Proses perpindahan elektron merupakan reaksi redoks. Tidak lupa persamaan ini juga memperlihatkan bahwa glikolisis tidak melibatkan oksigen. Tapi yang perlu diingat, bukan berarti glikolisis adalah reaksi anaerob. Glikolisis bisa berlangsung baik dalam kondisi aerob maupun anaerob, di mana keberadaan oksigen akan berpengaruh pada kelanjutan reaksi glikolisis, tetapi tidak menentukan reaksi glikolisis itu sendiri. Mari kita jabarkan reaksi glikolisis. Bisa kita lihat bahwa glikolisis memiliki banyak tahapan dan cukup kompleks.
Glikolisis memiliki kurang lebih 10 tahapan jenis reaksi. Pada layar, kita dapat melihat bahwa tahapan ini diorganisasikan menjadi 3 tahapan besar. Tahap pertama adalah tahap investasi energi. Di tahap ini, sel akan memberikan energi pada glukosa, dan glikolisis sendiri menghasilkan energi. Namun pada tahap ini, agar glukosa dapat melepaskan energi, maka harus terlebih dahulu diberikan energi berupa ATP. Setelah mendapatkan energi, maka akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pembelahan molekul glukosa, yang akan menjadi molekul yang lebih kecil. Tahap ini memiliki 2 reaksi. Selanjutnya, perlulah tahap penghasil energi di mana sel akan mendapat keuntungan dari investasi energi yang diberikan sebelumnya. Ini adalah reaksi yang pertama dari glikolisis, yang dimana pada reaksi ini terjadi fosfolirasi atau penambahan gugus fosfat. Gugus fosfat yang ditambahkan glukosa membawa energi tinggi karena didapatkan dari hidrolisis ATP. Karena itu reaksi ini bukan merupakan reaksi 2 arah. Tahap pertama ini bermanfaat untuk mencegah glukosa keluar dari sel. Karena dengan penambahan fosfat yang berukuran lebih besar, kemungkinan proses ini juga menyebabkan glukosa lebih reaktif sehingga memudahkan reaksi kimia berikutnya. Selanjutnya, dapat kita lihat pada layar untuk tahap kedua, yaitu isomerasi, di mana glukosa 6-fosfat akan diubah ke bentuk isomer lain, yaitu fruktosa 6-fosfat. Dapat dilihat bahwa baik glukosa maupun fruktosa memiliki rumus kimia yang sama, yaitu C6H12O6. Namun, bangun struktur keduanya berbeda. Selanjutnya, reaksi ketiga terjadi fosfolirasi dari fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-bisfosfat. Pada tahap ketiga ini merupakan reaksi searah, di mana fosfat yang diberikan berupa gugus molekul yang berenergi tinggi. Reaksi keempat merupakan reaksi pembelahan glukosa menjadi 2 molekul yang lebih kecil, yaitu hidroaseton fosfat yang sesuai namanya memiliki gugus keton, sedangkan satunya lagi berupa molekul gliseraldehid 3-fosfat yang sesuai namanya memiliki gugus aldehid. Reaksi kelima hanya terjadi pada hidroaseton fosfat yang harus diubah terlebih dahulu menjadi gliseraldehid 3-fosfat karena 2 molekul ini merupakan isomer dengan rumus kimia yang sama. Maka reaksi perubahan ini merupakan reaksi isomer. Selanjutnya pada reaksi keenam merupakan reaksi redoks. Di reaksi ini, gliseraldehid 3-fosfat akan dioksida sekaligus fosfolirasi sehingga hasil akhirnya adalah terbentuk asam karboksilat dengan 2 fosfat, yaitu molekul 1,3-bisfosfoglycerat. Pada reaksi ini tidak diperlihatkan namun sebenarnya melibatkan air. Oksigen dari air akan membentuk jembatan atom karbon dengan fosfat 1 ion hidrida diberikan ke NAD untuk membentuk NADH dan 1 ion hidrogen dilepaskan ke sitosol. Reaksi ketujuh terjadi desfosfolirasi di mana 1,3-bisfosfoglycerat menyumbangkan 1 bisfosfat berenergi tinggi ke ADP dengan hasil 3 fosfoglycerat dan 1 ATP. Lanjut ke reaksi ke-8, terjadi pergeseran fosfat dari atom karbon ketiga ke atom karbon kedua, sehingga 3 fosfoglycerat menjadi 2 fosfoglycerat. Reaksi ke-9 merupakan reaksi kondensasi atau pelepasan air di mana 2 fosfoglycerat melepaskan molekul air dan berubah menjadi fosfoenol pirufat. Dan yang terakhir ke-10, fosfat dari fosfoenol pirufat akan dilepas ke ADP membentuk pirufat sambil menghasilkan ATP. Seperti yang kita lihat bahwa reaksi ke-10 ini merupakan reaksi searah
sehingga kecil kemungkinan pirufat kembali menjadi fosfoenol pirufat. Baik, setelah kita jabarkan reaksi glikolisis sebelumnya, selanjutnya kita akan melihat hasil dari reaksi glikolisis yang dimana di sini tampak ada 2 NADH, 4 ATP, dan 2 molekul pirufat. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, karena di awal menggunakan 2 ATP, maka hasil bersih atau neto energi dari reaksi glikolisis adalah hanya 2 ATP saja. Jadi dapat kita simpulkan, glikolisis adalah jalur metabolisme yang terjadi di sitoplasma sel, di mana glukosa dipecah menjadi 2 molekul pirufat. Proses ini menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk aktivitas seluler seperti produksi ATP dan pembentukan senyawa intermediate yang penting bagi berbagai jalur metabolisme lainnya. Glikolisis juga merupakan langkah awal dalam respirasi aerobik dan anaerobik.